Halo, saya Divana Kifli, perwakilan dari IM Connect Group 4 akan membahas sedikit mengenai quarter life crisis. Sebelum masuk pembahasan pertama mengenai definisi dari quarter life crisis, coba simak contoh berikut. Sebaiknya S2 dulu atau kerja ya. Kalau lanjut kuliah gue perlu ini, perlu itu. Kalau kerja gue harus begini, harus begitu. Tapi bagusnya gimana ya? Orang-orang udah pada dapat kerjaan, sedangkan gue masih pontang-panting sana-sini ikut interview kerja. Kenapa orang-orang bisa lebih sukses ya dari gue? Sebenarnya kemauan dan tujuan hidup gue itu apa sih? Kok gue masih merasa useless banget? Nah, pernah nggak sih terpikirkan oleh kalian kalau selama ini kegiatan yang kalian lakukan setelah bangun tidur, lalu menjalankan rutinitas padat dan monoton setiap harinya, emang pure karena kemauan sendiri atau karena tuntutan hidup yang mau nggak mau harus kalian jalani? Bagi kalian yang merasa relate, well, kalian sedang berada dalam fase quarter life crisis. Oke, jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Quarter life crisis adalah periode di mana orang berusia rentang 20 hingga 30 tahun mengalami krisis emosional seperti insecure atau ragu, cemas, dan bingung akan diri sendiri dengan tujuan hidupnya yang menyebabkan turunnya motivasi, timbulnya kebingungan, serta ketakutan sehubungan dengan masa depan. Fase di mana kalian merasa seperti terombang-ambing di luasnya samudera karena kesadaran bahwa tidak memiliki tujuan hidup atau tujuan hidup yang tidak realistis karena banyaknya pilihan yang tersedia sehingga sulit menentukan keputusan apa yang berhak dan layak untuk diambil. Hal-hal utama yang menjadi sumber kegalauan seseorang yang berada dalam quarter life crisis adalah sebagai berikut. Situasi finansial yang dirasa masih kurang dan belum stabil, tekanan untuk segera menikah dan punya anak sebelum menginjak usia 30 tahun, harapan ada perubahan baik dalam karir, dan hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, teman, dan pasangan. Survei terbaru yang dilakukan oleh First Direct Bank terhadap 2.000 orang milenial di Inggris menggambarkan bahwa 56% individu berada dalam quarter life crisis. Perubahan-perubahan dalam perkembangan manusia pasti terjadi, dan perubahan itu terjadi pada semua aspek, baik secara emosi, fisik, dan spiritual. Di usia sekitar 20 hingga 30 tahun, terjadi perpindahan dari masa remaja ke masa dewasa awal, yang butuh banyak perjuangan lahir dan batin untuk menjalani perubahan di usia ini. Tapi tenang dulu, kamu gak sendirian, karena fase ini merupakan hal yang wajar dan normal dialami oleh semua orang. Menurut peneliti dan pengajar dari psikologi University of Greenwich, London, Dr. Oliver Robinson, ada 4 fase dalam KLC. Pertama, perasaan terjebak dalam sebuah situasi, entah itu pekerjaan, hubungan, atau hal lainnya. Kedua, harapan bahwa akan muncul sebuah perubahan dalam hidup. Ketiga, mulai membangun kembali hidup yang baru. Dan yang terakhir, keempat, mengukuhkan komitmen seputar aspirasi, motivasi, dan tujuan. Baik, kita bahas dulu fase pertama ini, yaitu adanya perasaan terjebak dalam berbagai macam pilihan dan situasi tertentu serta ketidakmampuan dalam memutuskan apa yang harus dijalani dalam hidup. Misalkan, kamu baru saja lulus dari perguruan tinggi, tetapi masih bingung dan menimbang-nimbang apakah harus melanjutkan S2, bekerja, atau memutuskan untuk berumah tangga saja. Tentu perlu pertimbangan yang matang karena konsekuensi masing-masing pilihan yang akan dijalani nantinya tidak main-main. Fase kedua, adanya dorongan yang kuat untuk mengubah situasi. Kalian mulai meyakinkan diri untuk siap dan kuat lahir batin dalam menghadapi perubahan-perubahan itu dalam hidup. Jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi agar bisa jauh melangkah lebih baik dalam menggapai kesuksesan kalian sendiri. Jika nantinya di pertengahan jalan banyak yang mempertanyakan atau menganggap remeh keputusan yang kalian ambil, tidak apa-apa. Toh kalian yang berusaha, kalian yang tahu bagaimana konsekuensinya. So, nggak perlu takut. Karena kalian tidak bisa mengontrol omongan orang lain, maka dari itu batasi dan saringlah informasi sebab hanya diri kalianlah yang bisa mengontrol itu semua. Fase ketiga, mulai membangun kehidupan baru dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya sangat krusial, misalnya keluar dari pekerjaan atau memutuskan suatu hubungan yang sedang dijalani, lalu mulai mencoba pengalaman baru. Selalu ingat bahwa kesehatan mental kalian itu yang terpenting. Fase keempat,
Mengukuhkan komitmen seputar aspirasi, motivasi, dan tujuan dengan membangun pondasi baru di mana kalian bisa mengendalikan arah tujuan hidup. Setelah tujuan hidup itu sudah jelas dirangkai, kemudian tata kembali isi di dalamnya dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai minat dan nilai-nilai yang kalian jadikan acuan demi tercapainya hidup yang diinginkan. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi quarter life crisis ini? Mulai memikirkan langkah-langkah ke depannya seperti membuat perencanaan dalam 5 tahun ke depan. Dengan menulis plus minusnya, apa manfaatnya, apa rintangan yang akan dihadapi sekarang dan ke depannya, dan apa yang harus dilakukan demi mencapai target yang telah kalian buat. Berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain in terms of skill, karir, dan lainnya karena tiap-tiap individu telah memiliki porsi dan waktu terbaiknya sendiri. Hargai segala pencapaian yang kalian raih walau sekecil apapun itu. Tingkatkan kualitas diri kalian agar dapat branding diri dengan baik. Dan selalu bersikap optimis dan percaya diri dengan pekerjaan atau karir yang sedang dijalani karena itu merupakan kunci awal sebuah kesuksesan. Jadi jangan tarik dirimu lebih dalam lagi, tapi buka dirimu selebar-lebarnya agar segala kesulitan itu dapat dibagi dengan orang-orang yang kalian percayakan untuk dapat dicarikan solusinya bersama. Masalah akan sulit ditemukan jalan keluarnya jika kalian pendam sendiri. Justru malah efek terburuknya adalah terganggunya kesehatan mental kalian. Jangan lupa untuk terus introspeksi, evaluasi, dan motivasi diri kalian sendiri. Terima kasih.